Hai pemirsa TVRI Sport dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan pastinya semangat karena kembali hadir nih Suara Madinah dalam Bincang Olahraga. Selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan membahas terkait dengan tema yaitu peringatan 1 abad perguruan pencak silat PSHT. Nah mungkin beberapa dari masyarakat atau pemirsa TVRI Sport masih belum mengetahui PSHT itu apa sih dan sejarahnya sejak kapan mulai ada di Indonesia. Nah, PSHT itu merupakan pencak silat persaudaraan Setia Hati Ternate yang memang sudah berumur 103 tahun. Tentunya PSHT ini juga ikut melestarikan budaya bangsa Indonesia. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber yang kali ini sudah dapat hadir ke studio Bincang Olahraga TVRI Sport, yaitu langsung saja kita berkenalan bersama dengan Ketua Umum PSHT, yaitu Dr. Muhammad Taufik SHMSC. Assalamualaikum Pak Taufik, bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih, salam sehat selalu Pak. Seluruh pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Baik, dan selain ada Pak Taufik juga kita kehadiran yaitu Maijen Dr. Toto Imam Santoso SIP Esos MTR Han yang juga sudah dapat hadir selaku Waketum dari PSHT. Halo Pak Toto, salam sehat hari ini? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir Pak Totok, dan juga di sebelah saya juga hadir bersama kita yaitu Binpres PSHT Bapak Sunarno SHMH. Halo Pak Narno, ketemu lagi kita Pak. Selamat pagi. Salam olahraga. Sehat. Salam olahraga jaya. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir dalam Bincang Olahraga pada kesempatan kali ini. Tentunya kita akan ngobrol terlebih dahulu bagaimana sih sebenarnya perkembangan pencak silat di Indonesia. Namun sebelum ke situ, pasti ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui Pak, PSHT ini ada sejak tahun berapa? Mungkin kita berbicara sejarahnya terlebih dahulu. Pak Taufik, silakan. Ya, terima kasih Mbak Dina. Jadi PSHT ini mulai dirintis tahun 1922, tepatnya tanggal 1 September. Kemudian dirintis oleh Eyang Harjo Utomo. Beliau adalah perintis kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, sejak awal pendiriannya itu beliau ingin mengembangkan keinsafan bagi para pemuda tentang pentingnya potensi dan harga diri. Dari potensi diri itu beliau mengajarkan satu pencak silat ini terutama untuk mengolah potensi fisik, potensi nalar, potensi persaudaraan, dan keyakinan. Potensi ini kita perlukan terutama untuk memanfaatkan sumber daya yang kita miliki agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, ajaran yang kedua yang penting bagi kita generasi muda adalah pentingnya harga diri. Jangan sampai dengan potensi yang ada ini justru harga diri kita sebagai bangsa itu tidak kita kembangkan dengan baik sehingga sumber daya yang kita miliki ini tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Itu yang diajarkan oleh Eyang Harjo Utomo. Nah, kemudian dengan spirit itu terutama untuk melawan penjajah ya, ketika itu beliau sempat keluar masuk penjara dan sempat menumbuhkan tabloid yang namanya Keinsafan Rakyat. Nah, supaya bangkit rasa kepercayaan diri bagi rakyat untuk melawan penjajah. Makanya tipologi jurus yang dikembangkan ketika itu sebelum kemerdekaan adalah jurus-jurus yang melumpuhkan atau mematikan lawan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, dari perkembangannya beliau pada tahun 1942 dengan atas usul salah satu muridnya namanya Suratno Suringpati itu mendirikan gabungan pencak silat Mataram tahun 42 di Yogyakarta dengan nama Persaudaraan Setia Hati Ternate. Jadi nama itu sebetulnya sudah ada sejak tahun 1922 di Mataram. Baik. Kemudian setelah Indonesia merdeka tahun 45, tahun 48 beliau beserta
tokoh-tokoh pencak silat mendirikan IPSI tahun 48. Nah, sehingga PSHT ini sejak berdirinya IPSI terus aktif sampai sekarang, dan alhamdulillah kita nggak pernah lepas dari kegiatan-kegiatan pencak silat, terutama untuk melestarikan budaya bangsa dan sekaligus menumbuhkan keinsafan tadi. Keinsafan tentang potensi diri dan harga diri sebagai bangsa Indonesia. Baik, jadi bukan hanya berhenti terkait dengan bagaimana keinsafan harga diri kita sebagai manusia gitu Pak, tapi juga akhirnya berdiri juga melalui IPSI, yaitu bukan hanya sekedar pencak silat membela diri saja, tapi juga dalam ranah prestasinya seperti itu ya Pak. Baik, nah lalu juga pengembangan bela diri ini kan nampaknya juga dikaitkan dengan adanya TNI. Pak Jenderal Totok juga pasti mengikuti bagaimana perkembangan pencak silat yang ada di Indonesia. Menurut Bapak bagaimana? Jadi begini Mbak, kita awali dulu bahwa Esatrate itu bukan organisasi berdiri sendiri. Itu sebagai bagian dari Ormas Indonesia. Jadi mau tidak mau, di samping tadi disampaikan oleh Pak Ketum, kita juga harus punya nilai partisipasi pada negara dan bangsa sebagai salah satu organisasi massa. Salah satunya dalam pencak silat. Untuk itu dalam sejarah perkembangannya, Esatrate terus memikirkan bagaimana di samping tadi untuk persaudaraan, untuk bela diri juga punya nilai manfaat untuk negara dan bangsa. Makanya dibuatlah suatu pembinaan prestasi untuk atlet-atlet nanti untuk diikutkan dalam event-event baik internasional maupun nasional. Itu. Jadi pembinaannya juga sudah ada programnya, mulai dari pembinaan secara dini, kemudian dari tingkat remaja, dewasa, sampai tingkat remaja, sampai tingkat dewasa. Dan itu secara berkesinambungan. Jadi intinya hal ini bahwa PSHT ingin bagaimana memberikan suatu kontribusi positif kepada negara dan bangsa, dan hal ini diwadahi oleh IPSI. Jadi bukan, jangan sampai menjadi organisasi yang abal-abal, yang hanya mungkin Mbak lihat hanya berkeleh, mungkin membuat suatu keributan, tidak. Kita juga ingin berkontribusi bagaimana nantinya warga-warga Esatrate ini bermanfaat bagi negara dan bangsa dan bisa membawa nama harum negara kita. Oke, berarti juga menciptakan kedamaian, persaudaraan, itu juga terjalin ya Pak, yang melalui PSHT dan juga akhirnya mengerucutlah sampai berdiri IPSI. Nah sekarang kita tanya ke Binpresnya nih Pak Narno, yang memang sudah berkecimpung banyak di dunia pencaksilat, khususnya di IPSI. Bagaimana sih sebenarnya progres IPSI sendiri Pak, melihat banyak atlet-atlet muda yang nampaknya juga sudah antusias dengan pencaksilat? Baik Mbak, terima kasih. Kita baru saja menyelesaikan O2 SNSD, SMP, SMA, SMK. Baru saja ini animunya luar biasa dari seluruh Indonesia. Mereka yang lolos datang ke Jakarta, kemudian diuji, tanding sampai dengan tingkat SD, SMP, SMA. Baru saja selesai, kemudian juga di beberapa waktu lalu ada Indonesia Open, itu pesertanya sampai 4.000 orang, itu luar biasa juga. Nah ke depan kita yang siapkan untuk persiapan kejuaraan junior. Jadi Sesepon nanti di Medan ini bulan Oktober itu ada kejuaraan junior. Setelah itu. Kemudian nanti disusul lagi di akhir tahun ini kita akan gelar kejuaraan dunia di Abu Dhabi. Ini progres di IPSI memang sudah berjalan terus. Kemudian juga memang pembinaan mulai dari tingkat Pak Toto sampaikan tadi usia dini, remaja itu sampai dewasa. Kita memang sudah on the track, hanya tinggal bagaimana peran pemerintah. Kita tidak bisa sendirian, IPSI tidak bisa berdiri sendiri, Kemenpora harus bantu kita, KOI harus bergandengan tangan bagaimana kita mendorong pencaksilat untuk ke prestasi yang paling tinggi. Belum lagi kemarin di Paris kita sudah diperkenalkan sebagai cabur baru. Ini luar biasa progresnya persilat juga. Kita sudah diperkenalkan cabur baru. Harapannya tahun 2008 Amerika sebagai tuan rumah, silat sudah bisa eksibisi. Ini target Pak Prabowo seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa direalisasikan, betul kerjasama dengan pemerintah, kemudian juga stakeholder yang lain. Peran-peran negara-negara lain, pendiri, Malaysia, Singapura, Brunei, itu kan negara pendiri persilat. Ini juga harus bergandengan tangan untuk mensukseskan pencaksilat Road to Olimpik itu akhirnya. Baik, berarti untuk Road to Olimpik memang butuh perjuangan dan proses yang panjang sehingga kemarin pada saat di Olimpiade Paris itu baru pengenalan, mudah-mudahan nanti bisa bergabung gitu dalam eksibisi Olimpiade yang selanjutnya. Oke, nanti kita masih akan ngobrol Bapak-Bapak, usai jeda, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Bincang Olahraga.
Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Bincang Olahraga. Nah, kita masih membahas terkait di umur satu abad dari PSHT ini, apa saja sih yang memang sudah berjalan selain adanya pendirian dari IPSI yang sudah dimulai sejak tahun 1948. Baik ke Pak Taufik kembali. Pak Taufik, dari perjalanan yang memang tidak mudah Pak, panjang sekali sampai terbentuklah IPSI dengan raihan prestasi teman-teman atlet kita, ini kan apakah ada bisa dikatakan pesan atau wasiat yang disampaikan dari orang terdahulu yang tentunya merasa kalau kita harus benar-benar membawa pencak silat ini ke kancah nasional maupun internasional? Ya, saya kira wasiat yang sangat penting untuk kita semua dari Eyang Hardjoatomo adalah untuk membuktikan kita sebagai bangsa yang merdeka. Nah, untuk membuktikan itu ada syaratnya. Syaratnya kalau kita bisa membangun ketentraman masyarakat, membangun kerukunan. Dan untuk SHTRT sendiri, kita harus mengembangkan persaudaraan yang kekal abadi. Kalau itu bisa kita wujudkan, maka upaya kita untuk memanfaatkan potensi yang kita miliki, baik itu potensi sumber daya alam, potensi budaya, maupun potensi pribadi kita untuk kemajuan bangsa ini, akan bisa kita kembangkan dengan sebaik-baiknya. Meskipun godaan-godaannya banyak, termasuk godaan untuk perselisihan antar warga, antar masyarakat itu. Yang sekarang ini juga godaan dari persoalan hukum. Ini juga berpotensi untuk dimanfaatkan memecah belah antar persaudaraan. Padahal kalau kita mengikuti wasiat Eyang Hardjo untuk menjaga kerukunan, menjaga persaudaraan, maka seluruh potensi yang kita miliki bisa kita kembangkan. Karena itu dengan PB-IPSI kemarin kita mencoba merumuskan atau merancang bela diri taktis atau bela diri praktis, terutama bagi TNI Polri, supaya dalam menangani masalah-masalah di masyarakat itu bisa dengan cara yang lebih baik, lebih praktis gitu. Nah, ini yang akan dikembangkan, makanya Mas Toto perannya ini sangat penting, terutama untuk mempromosikan pencaksilat bagi aparat TNI Polri dan masyarakat luas, ini sangat penting. Gitu. Baik, berarti kita langsung ke Pak Jenderal Toto nih. Ini kan sangat relate sekali gitu ya Pak ya, bagaimana tadi menyampaikan kalau berbeda-beda pendapat mungkin boleh saja gitu ya, tapi perselisihan kan tidak boleh terus terjadi. Karena jangan sampai berantem lah, jangan buang-buang energi sehingga potensi yang kita miliki ini menjadi tidak produktif. Ya, makanya dikedepankanlah pencaksilat ini untuk menjalin persaudaraan. Nah, mungkin responnya dari Pak Toto bagaimana, karena tadi juga ada mungkin gerakan-gerakan taktis yang memang harus dikedepankan juga nih untuk TNI Polri. Dan selain itu Pak, memang kan ini menjadi aset untuk Indonesia ya, karena pencaksilat perkembangannya begitu luar biasa nih untuk nanti Olimpiade. Jadi begini Mbak, pencaksilat ini merupakan salah satu budaya kita. Dari sejak nenek moyang kita dulu, kemudian dicetuskan oleh Pak Hardjoatomo untuk khususnya SHTRT. Dan sudah berjalan 103 tahun ya Mas sekarang. Ini kita perlu bersyukur dan berterima kasih lah kepada pendiri SHTRT dan nenek moyang kita yang dahulu. Dan kebetulan dalam perjalanannya pencaksilat ini beberapa kali kita mendapat nilai yang gemilang di kancah internasional maupun nasional. Artinya bahwa ini perlu dieksploitasi oleh pemerintah untuk dikembangkan ke negara-negara lain. Toh di dalam pencaksilat ini kita juga untuk SHTRT itu ajarannya beda dengan yang lain. Jadi saya sendiri kenapa dulu waktu itu masuk tahun 85 jadi pendekar. Dan itu pula yang mengawali saya masuk Akabri. Karena saya di SHTRT diajarkan di samping kita pencaksilat juga ilmu-ilmu keesaan, ilmu-ilmu ketuhanan. Bagaimana kita bisa menghargai orang, menghormati orang, kemudian istilahnya itu mikul dur mendem jeru, memayu ning bawono dan sebagainya. Di situ jadi kita semakin yakin bahwa PSHT ini akan mampu menjadi salah satu andalan budaya